Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Nesya Nura Zahra, Prodi PGSD, semester 3, NIM 1222038. Di sini saya Nesya Nura sebagai moderator dan nanti ada teman saya bernama Sophie sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita akan memaparkan materi yang berjudul Peranan Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi. Di sini ada latar belakang masalah. Hukum dan demokrasi adalah hal yang paling berkaitan pada setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep yang saling terkait dalam menjalankan perintahnya. Demokrasi memberikan landasan persamaan dan kesederajatan manusia dalam mekanisme kekuasaan, sementara negara hukum menegaskan bahwa yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum merupakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah atau otoritas untuk mengatur perilakunya masyarakat dan mengatur hubungan antara individu dan individu ataupun antara individu dan negaranya. Hukum juga digunakan untuk menegakkan hak-hak individu dan melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan. Sedangkan negara demokrasi adalah negara yang dimana kekuasaan serta kedaulatan berada di tangan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah. Negara demokrasi juga dikenal dengan negara hukum, di mana hukum di atas segalanya dan dijalankan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara berkala melalui pemilu. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan dan mengembangkan hukum yang mencerminkan keadilan masyarakat. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut dapat diakui. Sebaliknya juga, di mana hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Karena Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi, maka semua aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum. Nah, hukum tidak bertentangan dengan kebebasan, melainkan membebaskan segala pihak dari keterkaitannya, karena ketidaktahuan akan kebebasan merupakan arah kompas untuk mengarahkan diri menuju kebaikan dengan perantaraan hukum. Sebab hukum yang baik akan ada berdasarkan pada pengaturan atas dasar kerja dan bertujuan untuk kebahagiaan umum. Selain itu, dengan adanya hukum juga dapat mewujudkan kedamaian di antaranya masyarakat. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Sophie. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pengertian peranan hukum dalam kehidupan berdemokrasi. Di Indonesia, sistem kenegaraan mengalami perubahan dari demokrasi parlementer hingga orde reformasi dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil, sejahtera, aman, dan berpihak kepada rakyat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tentang peranan hukum dalam kehidupan berdemokrasi. Di sini ada 4 poin, di antaranya yang pertama, pada konteks Indonesia, pemerintah mengadopsi prinsip dasar demokrasi dengan sistem republik. Dalam republik, kekuasaan tertinggi dipegang oleh seluruh rakyat atau sebagian rakyat. Poin yang kedua yaitu republik dapat diartikan sebagai negara yang tidak dipimpin oleh seorang raja dan memiliki sistem pemilihan untuk jabatan tertentu. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan antara pemerintahan, monarki terbatas, dan republik adalah bahwa dalam republik kepala negara dipilih bukan karena keturunan, tetapi melalui pemilihan. Dan poin yang keempat yaitu pemerintahan republik demokratis dapat dibedakan berdasarkan kepala negara,
atau disebut presiden yang dipilih yaitu sebagai simbol atau sebagai pemimpin yang memimpin pemerintahan secara langsung. Nah, dari pembahasan tadi, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa sistem kenegaraan di Indonesia telah mengalami perubahan dari demokrasi parlementer hingga orde reformasi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, aman, dan berpihak kepada rakyat. Peranan hukum dalam kehidupan demokrasi mencakup perlindungan hak dan kebebasan, penetapan aturan main dalam proses berdemokrasi, pengaturan pemerintahan, penanggulangan ketidaksetaraan, penegakan hukum, pencegah korupsi, perlindungan mayoritas, dan penyelesaian sengketa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Sophie yang telah menyampaikan materinya. Demikian presentasi dari kami tentang materi peranan hukum dalam berkehidupan berdemokrasi. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.